يا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، ظلت لهيبته جميع خصومه، ذلت لهيبته جميع خصومه. يا خير مولود يا نبينا، 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 يا نبينا خير مولود بمكة قد أتى، يا خير مولود بمكة قد أتى، ظلت لهيبته جميع خصومه، ذلت لهيبته جميع خصومه. يا خير مولود يا نبينا، يا خير مولود يا نبينا. Ya mudah-mudahan kita doakan berataan, semoga Allah panjangkan umur, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allah masukkan kita berataan ke dalam surganya bersama Rasulullah, bersama orang-orang saleh di ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Di antaranya Allah berikan nikmat iman dan Islam, nikmat umur, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di dalam rahmatnya. Bersama-sama kita mengagungkan, membesarkan, memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan acara peringatan Maulid, peringatan hari besar Islam, hari kelahiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat kita memperingati gembira hati kita, namujar Wahab tadi gembira hati kita dalam peringatan Maulid, maka niscaya kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam moga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya dan segenap umatnya ila yaumil qiyamah. Waktu telah menunjukkan jam 10 kurang 15 menit. Saya tidak berpanjang lebar karena waktu telah larut malam. Demikianlah ceramah saya. Belum kan? Belum kan? Alhamdulillah. Ini bukan iman. Belum tentu lah. Belum tengah hari masih. Kita tahu apa menyenangkan yang harus tahu. Di dalam Maulid Al-Habsyi yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan di antaranya, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisyara. Seluruh binatang-binatang Quraisy mereka bertutur berkata-kata dengan bahasa Arab yang fasih. Dikala
detik-detiknya lahirnya firman kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binatang-binatang Quraisy seperti kambing kada lagi embek suaranya, seperti sapi kada lagi suara sapi, seperti binatang onta kada lagi bersuara sebagaimana onta, seperti itik kada lagi suara itik, seperti ayam kada lagi mengkokok ayam. Seluruh binatang-binatang di kala itu, detik-detik lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nataqat bi fasihil ibarah, mereka mengatakan dengan bahasa Arab yang fasih, qad wulidan nabiyul muntazar, sungguh telah dilahirkan nabi yang kami tunggu-tunggu. Siapa yang ditunggu-tunggu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang aja mulai sukacita menyambut datangnya lahirnya Rasulullah. Amun ada orang mengharamkan maulid, ada orang kada senang dalam peringatan maulid, kada katuju dalam peringatan maulid, itu lebih bubur daripada binatang. Biar siapa tuh? Jangan Habib Ali mengatakan binatang hanya sukacita gembira menyambut datangnya Rasulullah. Mun manusia berakal sehat, kenapa ada gembira meluapkan kegembiraannya sebagaimana merayakan pada malam hari ini? Ini adalah realisasi rasa gembira dia terhadap lahirnya manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, biar hendaklah dapat pahala besar. Kadang kali mulai ada banyak ibu-ibu ini bagus nih malam ini supaya semangat jangan. Ini jadi Bu Amir biar hendak dapat pahala besar, pahala ganda, sama dengan berkorban 100 ekor sapi, maaf, 100 ekor kambing, sama dengan menyembelih 100 ekor kambing kali-kali. Apa caranya? Pian layani laki pian di rumah. Nah, sudah laki. Jadi ulun takut itu pian biasanya bapak di rumah itu pian itu dikautakan kan nasi mengaut sauran gak pian? Oh, nah dikaut sauran saja. Harusnya ada pian itu melayani suami, memberi makan suami, memberi makan istri, dikautakan nasi, kasihan datang berusaha, bulik di kantor namanya begawi di kantor, bulik datang di pahumaan namanya bahuma, bulik datang di kabun yang mana biasa bakabun, menggitir awak siang tangkah hujanan, apa namanya mengap seorang nasi kasihannya presiden. Bila mana Bu Aifian mengautakan nasi lawan suami, dihadapi pulang suami makan, maka sama nilainya pahala pian bakorban menyembelih 100 ekor kambing. Ayo 100 ekor kambing pahalanya. Imbah itu kada selesai di situ pian tapasakan tapi baju artinya pakaian sidin dapat pulang nilai pahala berkorban 100 ekor kambing. Imbah itu malam pian kawani pulang guring. Ya kalau subuh mandi wajib pian, maka dapat pulang nilai pahala sama dengan menyembelih 100 ekor kambing. Berarti pian aktivitas seharian semalaman 300 ekor kambing sudah pian sembelih. Luar biasa pahalanya. Amun samingguan nang itu hanya pian gawe setrok lagi pian. Umbah, itu aja samingguan terus siang malam itu aja nanti kunyut-kunyut. Kebanyakan makan kambing, bahkan kambingnya di sini kadang-kadang lagi pian borong berataan. Bersawat 300 seharian semalam pian memborong kali seminggu aja, kali sebulan lingis sama lidaan kambing. Ada lagi besi kambing pian. Tapi kalau belum lagi tengah hari kita.
maaf lah. Awas lagi ya sini. Pokoknya pian gue sadaran aja. Jadi ibu biasanya ibu-ibu ulun gue kadang-kadang diundang satu umat ulun tak diundang lawas ya durasinya. Durasinya nang lawas. Pian nyaman ulang Tuhan mangga sih batukan ya. Dan anu-anunya enjoy orang enjoy. Bapak Ibu hadirin hadirat yang rahimakumullah. Di dalam ilmu fikih kita belajar mengajar ilmu fikih di pondok. Di situ disebutkan ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam urusan sholat. Di antara perbedaan tersebut adalah perempuan itu disunatkan merapatkan anggotanya di antara anggota yang lain. Contoh, ketika pian ibu-ibu takbiratul ihram, sunat merapatkan tangan, jangan tangan ke muka benar. Munalakian kan sunat membuka. Dan kemudian kita lillahi ta'ala Allahu akbar lalakian. Amun lebihnya jangan mau pati kayak itu pian. Kasihan kawan dihiga. Sunat merat Allahu akbar dirapatkan itu lebihnya. Itu satu. Yang kedua, nabinya itu sunat merendahkan suaranya ketika berimaman dengan laki-laki atau di tengah bersolat di tengah-tengah laki-laki yang bukan muhrimnya. Jangan ketika misalnya imamnya laki-laki membaca waladhdallin, makmumnya beginian panjarinya amin jadi belakang sampai menoleh imam tuh emas siapa yang kerja dari mana amin. Tidak gugur. Kenapa anak Imbah itu pulang kebinian juga dijarulan jangan mengeraskan suaranya, menyaringkan suaranya di tengah-tengah laki-laki yang bukan muhrimnya. Apalagi laki-laki itu jadi imam, maumpati imam membaca surah. Itu di mana tuh di wadah hulun karena di sini, kapan bisa jadi orang yang terkasih mengira. Ujar imam, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Begini tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka dibalik tirai kan anggaran dia masih buyak imam ini. Imam tandingan kan kita ya. Dipadakan imam tandingan. Habis buyak mana imam membaca surah, ini umpat dia membaca surah. Dipadakan aja sudah. Jangan mengurusi joget imam kecuali dalam beberapa gerakan hanya diumpati. Amun urusan bacaan jangan diumpati. Yang ketiga, auratnya perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Jangan hendak lihat ungkai ditambah orang laki-laki namukan muhrimnya kecuali lawan laki yang di kamar, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Amun urusan lawan laki sauran biar bulat. Ya Allah, panjang bulatnya apa? Biar bulat kenapa juga? Oh nyala laki sauran juga. Nah, itu. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Kembali kita tentang maulid. Di dalam catatan sejarah bahwasanya dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada malam Senin kan. Adanya mengatakan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 2021. Salah. Itu Pak? Oh salah tuh tahun ini kan. Tahun gajah. Dilahirkan Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa belum Hijriah? Karena Rasulullah belum lahir. Hijriah itu dihitung ketika masa Rasulullah berhijrah, diperintahkan Allah berhijrah berpindah dari kota Makkah menuju
kota Madinah. Maka di situ Sayyidina Umar menetapkan penanggalan Hijriah. Ingat 571 Masehinya. Nah, lalu kemudian latar belakang kenapa Rasulullah dikatakan lahir tahun gajah, bukan tahun ayam, bukan tahun apa cicak macam-macam. Kada. Tapi lahirnya Rasulullah dikatakan tahun gajah, ada historinya di bahasa ini, ada nilai-nilai sejarah. Ketika mendekati kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pasukan yang lengkap dengan senjatanya, berkendaraan dengan kendaraan gajah, dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Abraha, berasal dari negeri Yaman. Apa tujuan mereka berangkat dari Yaman? Bahasa ini agresi militer. Bahasa ini agresi militer, penyerangan terhadap Ka'bah. Mereka berangkat dari kota Yaman menuju negeri Makkah. Tujuannya apa? Untuk merobohkan Ka'bah Baitullah. Kenapa mereka ingin merobohkan Ka'bah Baitullah tersebut? Karena di negeri Yaman, Raja Abraha ingin membangun sebuah gereja yang amat besar. Dia menginginkan seluruh umat di dunia ini jangan lagi beribadah ke Makkah, tapi hendaklah beribadah masuk ke dalam gereja yang maha besar tersebut, supaya mereka dijadikan sebagai umat Nasrani. Ini adalah keinginan Raja Abraha. Ketika datang sampai di tapal batas, dan disuruh anak buahnya menghadap siapa? Dia ketika lurahnya di kala itu. Datangin sampai ke kapal batas, sampai ke kota Makkah, bertanya-tanya siapa nih lurahnya di sini. Lalu kemudian datang nampak Tuhan, siapa? Yaitu Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Ujar Abdul Muttalib, ada apa dia datangkan kemari? Oh, kami ingin menghancurkan Ka'bah. Karena tawar-menawar lagi sudah. Kenapa dihancur? Apa salahnya? Pokoknya ini perintah Raja Abraha. Ujar anak buahnya tadi. Di ketika itu Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar minta selamatkan, minta jagakan, minta yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh anak buah Raja Abraha terima masukannya. Besok hari berangkat menuju kota Makkah. Di kapal batas baru. Begitu gajah ini hendak dihadapkan ke Ka'bah, berbuli Tuhannya pulang, dipaksa berbuli pulang. Tahu sudah ini binatang gajah, tahu bacangan celaka, tahu sudah ada firasat buruk sudah. Begitu dipaksa dihadapkan berbuli pulang, muha gajah tadi kada hendak maju. Akhirnya dipaksa dicambuk, berjalannya begitu. Begitu sampai beberapa langkah lagi sampai ke Baitullah, apa yang terjadi? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hajaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tiba-tiba di saat mereka itu agresi militer dengan senjata yang lengkap siap untuk merobohkan Ka'bah, Allah Ta'ala perintahkan kepada apa? Burung. Kan burung aja. Jadi macam-macam jenis burung. Harap burungnya itu. Ngarannya apa? Burung ababil. Burung ababil ini bukan main-main. Ini adalah tentara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan Raja Abraha dan para pasukannya. Berapa burung ini? 2.000 aja. Sementara pasukan bergajah 6.000. Secara logika 6.000 melawan 2.000, lenyap mana 2.000? Hancoy. Tapi apa yang terjadi? Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung ababil tadi Allah titipkan batu kerikil neraka yang diambil dari neraka Jahannam, di mulutnya sedikit
di batis kanannya sebiji, batis kirinya sebiji, berarti satu burung 3 biji batu kerikil dari neraka jahanam. 3 kali 2 sama dengan 6. Oh, ternyata itu keadilan Allah. Dan hebatnya nanti batu kerikil itu bengaran masing-masing sudah targetnya. Jangan besok ini Udin, Ahmad, Abdul, bengaran sudah. Bengaran sudah. Jadi kalau bakal lepas targetnya nanti. Bengaran sudah. Ya, bubuhan Raja Abraha dan pasukannya ada kalanya sudah. Target kematian sudah ada. Itu sudah. Mau akhirnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lempar. Jangan bahasa kita tawakal sudah lempar. Lempar mati si Udin, maaflah sama ngaranna. Mati si Ahmad, mati si Abdul. Maka kematiannya apa? Bukan mati biasa. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka mati berlobang-lobang seperti daun dimakan ulat. Begitu dilempar batu kerikil, karena kepalanya hancur meleleh otaknya. Ayo ya. Habis. Tak tinggal seikung lagi. Lari tunggang langgang. Siapa? Raja Abrahanya buka mana? Kemana? Ke negeri Yaman. Dikejar oleh satu burung. Ini sama burung jagawannya sudah nih. Abraha raja juga buka mana? Sampai di negeri Yaman. Stop situ. Di tengah-tengah kaumnya dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilempar oleh burung, seketika meleleh tubuhnya Abraham, meleleh dan kayak lilin kan. Lu kan melihat itu hari. Lu dikisahkan keburuan juga. Nah mulai naik gitu. Allah hinakan itu Raja Abraham. Kenapa? Sebab gara-gara berani makar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini makar namanya. Berani menantang dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia Raja Abraham yang ditakuti. Mun kita ini raja apa kada ya Allah? Anu camat apa kada, lurah kada, RT kada, berani kada sembahyang. Kalau sudah lenyap daripada anak buah raja kayak itu sudah. Kita ini nang kada bisik pangkat ngapa-ngapa, berani melawan Allah, sembahyang kada lagi, puasa kada lagi, berzakat kada lagi ya Allah, memperbaiki hubungan silaturahim lawan keluarga orang kada lagi. Beli di rumah menghadap anu hujan turun misalnya Allah, belampah di rumah ya Allah, makan kada ya Allah, tapi anu kehausan jangan minta kopi pang ya, minta kopi sarannya. Kada yakin juga sekali. Nah ini adalah peristiwa lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diceritakan dalam sejarah. Lalu kemudian bagaimana keadaan lahirnya Rasulullah? Disebutkan oleh Sahibul Maulid Simtud Dolor, ulida mahtulan, makhulan, maktu asrullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sudah dalam keadaan merakhitan, sudah basunat. Bayi mana di dunia yang sudah basunat kecuali Rasulullah? Makhulan, bercelak mata. Ulida mahtunan, makhulan, maktu asurah, sudah terpotong tali pusatnya terpotong sudah. Ujar sahibu pengarang daripada Maulid Jiba, wada'atil halimu sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Rasulullah itu luar biasa, hafalkan berataan rawinya luar biasa. Lahirnya Rasulullah ke atas permukaan bumi ini apa? Sajidan, sujud, syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, memuji kepada Allah, dan wajahnya Rasulullah ka'annahul badru fi tamamih, seakan-akan seperti bulan purnama, bahkan bulan purnama kalah cantiknya dengan wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, amun ada ujar Guru Udin nang di kihawanan namanya. Memadahkan Nabi biasa-biasa aja. Kada perlu dihormati, kada perlu diagungkan, Nabi orang biasa aja. Itu bumul para kalung lagi itu. Sudah dipadahkan aja wali memadahkan riwayatnya.
Ya kalau Habib Ali, Abdurrahman Ad-Dibai, dipadahkan sini sudah keadaan lahirnya Rasulullah kada sama lawan kita. Ini kada bakal syarah. Guru anak ulun bakar amat guru, ya Allah luar biasa guru. Lahir anak ulun berjilbab guru, ya Allah. Kenapa usul punya usul sekalinya kenapa yuk? Nang mama saking anu kita anu kada halitan ya apa jadi murahan bahasa Banjar. Murahan mana baranak ada sawat lagi mama jual salawar. Akhirnya bakal sawat anak bayi nanti ada sawat lagi malapas pada akan berjilbab. Bakar amat apa? Tadi kan bakar amat bakar rumi. Ini tempat akan bakar amat. Ya Allah, orang biasa kita kita dari Rasulullah. Mana daripada maramutan sekong menceleng masa. Ada lagi kita sekong menceleng puas kini kamu, puas udah kini aja. Ada lagi ya kalau. Nah ini bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika dilahirkan, karena momennya adalah momen Maulid Rasul, kelahirannya Rasulullah SAW. Malam kan ambil saja, alhamdulillah. Kan separuh jalan sudah kita. Ini di atas puncak tinggal turun aja lagi nih. Ya kalau luar biasa. Maka pian orang memperingati Maulid ini luar biasa, khususnya di Kalimantan, apalagi Kalimantan Selatan. Ini tahun kemudian dari di Barabai, Amuntai, di Kota Baru segala macam itu pagi mengadakan maulid di masjid, di langgar, di musola, di rumah-rumah, siang, sore, malam, sampai umatnya kada memasak lagi di rumah. Maka makanannya 4H jadi 4H haruan, hintalu, hadangan, hayang. Nah kalimat ada aja maka haliling halus satu haliling kok ucuk mana lo haliling haliling sini cari lah di banyak pak di Padang Bantah aja haliling nyaman kan ganang karung haliling ganang karung juga haliling nah apa haliling itu jar buka kan bericok lain juga haliling itu maksudnya karena kawai masa diubah ngarannya halilintar kan mungkin ini harus jangan diubah ngarannya halilintarnya haliling itu nyaman banget kan kalau lapar kan kita mau kanyang sudah makan dengan nasi sambil 3 piring kira kan nyaman lagi pada nah ayo kayak apa raminya deh. Nah ujar Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang Allah tadi qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kalian bergembira, itu lebih baik daripada apa yang telah kalian kumpulkan. Ibnu Mas'ud mengatakan di dalam tafsirnya bifadlihi dengan karunia-Nya itu adalah ilmunya Rasulullah. Ilmunya luas, ilmunya Rasulullah sangat luas. Apa aja? Ilmu fikih, tauhid, tasawuf, ilmu tarikh, sejarah, itu adalah ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam ini lebih dulu dibacakan Maulid Sintul Doror, itu sudah sahih, itu sudah hakikat daripada Maulid itu sudah. Ulun ini menambahi mana? Sedikit lagi. Kalau kita pisahkan itu perjalanan Rasulullah mulai beliau lahir, kakana, dewasa, perjuangan dakwahnya sampai begini sampai meninggal itu diceritakan di dalam kitab Maulid Sintul Doror. Wa bi rahmatihi bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Siapa rahmat yang terbesar? Adalah junjungan kita lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menjadi rahmat seluruh alam. Apa aja yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar, itu bersumber daripada rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam hadis qudsi disebutkan laulaka ma khalaqul aflaq. Ujar Allah menyebutkan di dalam hadis qudsinya, kalau bukan karenamu ya Muhammad,
Kalau bukan karenamu ya Muhammad, niscaya aku enggak bakal menciptakan alam semesta, alam semesta dan seisinya ini enggak bakal Allah ciptakan kalau bukan karena kasih sayang Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita mengkacungkungan ini berkat Nabi berkata. Jadi amun bahasa Banjarnya kita dibalas jasa lawan Nabi. Amun kada tahu-tahu lawan Nabi, karena mengganang lawan Nabi, itu ngarannya orang kufur nikmat. Orang yang syukur nikmat, bagaimana caranya? Rajin membaca salawat, rajin bersalawat, hadir majlis salawat. Kenapa? Mengingatkan sebab Nabi aku nangka ini, sebab Nabi aku barajaki, sebab Nabi aku payu. Dulu kada payu-payu kasihan, lawas diri kada payu-payu berkat Nabi. Sakalnya kada lawas ada yang mendatang. Dan lalakiannya lawas dia mencari-cari sampai di muncul-muncul kilang kada tetamu. Sakalnya berkat Nabi kan ada 4 jodoh. Maka sesama majelis katulah rame lalu. Dan seikong tukang catok, dan seikong tukang syair jadi di rumah bahasa seikong baca catokan, seikong bahasa syairan rame jadi. Ya Allah, rame jadinya. Kenapa? Karena rohnya sama, rohon kemudian nada, rame jadinya. Ya Allah, amun seikong misalnya tukang apa namanya, anu nang kapak apa tukang balah kayu, ya Allah, seikong dan seikong tukang jual baju di pasar, ada nyambung kira-kira. Habis rabit baju kena tungkih nang laki. Kenapa? Karena nang laki tukang tungkih kayu ngelihat misalnya di hutan situ, ada nyambung. Tapi ini rame berkat Rasulullah, berkat maulid Nabi. Akhirnya yang tadi kada kenal jadi kenal, yang tadinya kada tahu, ini lu lawas nggak kada tamu sini. Guru Sahrani hati lawas nggak tamu berkat maulid tak kumpul di sini. Nah Guru Sahrani mulai di late streaming aja kalau tak kelihatan sini, muhanya kelihatan. Dan berkat berkumpul kita berantaan. Nah di sini mana mau akan di sini saya pun bakal sini mau undang kita, amun sini kada mau undang kita datang ke orang misalnya sini dadakan maulid ya semua orangnya kada ikut di sini apa? Ya bingung kita baca lama orang sorangan, di orang lewat itu orang gila kira-kira ada orangnya, ada 2 orangnya diceramahi. Ya Allah, itu ngarannya memamai ngarannya, bukti akurnya memamai. Hadirnya kita berataan berkat Rasulullah, berkat Sayyidul Maqam mengumpulkan kita di sini sehingga kita hati bergembira, falia perahu gembira kita. Nang ujar Rasulullah, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan, membesarkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an, aku yang naminan kena nanti akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat kepada orang tersebut. Sebaliknya kalau orang itu ada tahu-tahu lawan Nabi, ada syukur terima kasih lawan Nabi kita kan menghiraukan juga. Maka kita tahu dalam catatan sejarah sahih yang di padang mahsyar itu matahari sejengkal daripada ubun-ubun kita, dan jauh berapa miliar kilometer itu di luar panasnya. Ya Allah, apalagi dan sejengkal itu, maka hamba Allah di ketika itu beriringan lawan amal ibadahnya ketika di dunia. Bagaimana keadaan keringatnya, ada yang menenggelamkan keringatnya, saya mampu menenggelamkannya. Awaknya seorang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada lagi yang sampai kepalanya keringatnya, ada yang sampai lehernya, ada sampai bahu, sampai perut, sampai pinggang, sampai mata kaki. Bahkan ada yang Allah selamatkan daripada tenggelamnya dengan keringatnya sendiri. Lalu kemudian ketika yang saat yang sulit demikian, umat ini datang kepada nabi-nabi terdahulu. Datang kepada Nabi Adam, ya Nabi Allah Adam, tolong berikan kami syafaat. Ujar Nabi Adam, aku ingin bahari berdosa Allah Ta'ala. Dan ujar Allah Ta'ala, wala taqrabah lisyajarata, jangan ikan paraki damai berdua itu buah huldi, jangan ikan paraki, apalagi ikan makan. Ini jadi aku berdosa ini, tapi mengaku aja.
Yang kalau sejarah Nabi Adam di dalam surga mulanya jangan dimakan itu buah khuldi. Nangaran iblis syaitan ini hasuknya luar biasa. Jadi kalau ada orang hiri dengki, arti dengki itu kada nyaman melihat lain orang lain itu nyaman, sakit hatinya melihat orang lain nyaman, dan nyaman hatinya melihat orang lain sakit. Itu dengki loh. Itu berkawan lawan iblis syaitan laknatullah. Melihat Adam kita nyaman-nyaman, hari-hari kita nyaman-nyaman, dan Siti Hawa digodanya. Datang Nabi Adam, hai Adam, ikam dah makan buah ini, kamu pasti kena selamanya di surga. Oh kali jadikan aku dilarang Allah, pergi engkau, jangan berkawan aku dengan Adam. Karena mempan Adam datang dari iblis lawan Siti Hawa bin sini, digodanya lagi. Siti Hawa pun awalnya kada tahan juga. Berulang-ulang itu iblis setan menggoda Nabi Adam dan istrinya. Akhirnya satu ketika lengah juga. Ben tahu belum anu petinju kelas dunia Mike Tyson. Itu kan anu leher beton kan gelarnya itu. Ya kalau ujar Kiai Zain almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, kenapa dia bisa karena itu Mike Tyson tuh bisa kena tempelin boleh itu kenapa? Oh jawabnya karena lengah. Itu aja, karena lengah aja. Itu karena lengah. Manusia amunya lengah, kada ingat lawan Tuhan berbahaya. Kayak Nabi Allah Adam yang dicintai Allah, manusia pertama diciptakan Allah, jasadnya dulu. Bagaimana? Akhirnya rapuh juga. Begitu digoda iblis tadi, ikan makanannya akhirnya memetik sebiji. Siti Hawa memetik sebiji, dimakannya. Begitu dimakan Adam, malaikat melihat dikacaknya di sini. Ya Adam kita ini laki-laki ada holkom ini. Nah ini bekas sisa-sisa anu tadi, anu mau holkom kita laki yang babinya ikan, rupanya talahap makan Siti Hawa tadi. Sampai kadang lalu dikacaknya oleh malaikat, ya jadi nenen tadi. Dari mana sih kawan? Jangan macam malam ini malam Jumat. Malam ini malam Jumat soalnya. Kamu kan tahu kan? Ini mati kambing ya tuh. Nah, ya. Nah, jadi akhirnya karena lengahnya Nabi Allah Adam, sini pun mengaku banyak dosa juga. Ada kawan datang Nabi umat kepada Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ilyas, dan seluruh Nabi-Nabi yang berkata Nabi Musa, Nabi Isa. Terakhir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar sini yang disebut syair di dalam yang hasil tadi. Mengisahkan bagaimana keadaan Rasulullah Nabi Muhammad. Kemari aku memberikan syafaat. Rasulullah diberikan wewenang mutlak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umat berata, termasuk kita berata. Jadi Nabi Muhammad, kita karakter Nabi Muhammad kayak apa acaranya? Lewat salawat kah? Lewat sedekah kah? Nempian simpan itu, kada perlu orang lain tahu. Tapi hebatnya salawat ini luar biasa dia. Dan kayak apa aja rusaknya hati yang membaca, pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pian sembahyang itu, sholat itu riya, pamer, ada bakal diterima. Kalau pian misalnya bersedekah itu pamer, riya, minta tangguh, minta lihat orang, ada bakal diterima. Tapi dalam urusan membaca salawat, dan kayak apa rusaknya hati pian, karena ini nanti puji adalah kekasih Allah, Allah pasti menerima salawat pian. Pasti menerima. Dan kayak apa kan? Jadi salawat apa yang pian baca? Terserah. Hendak nang panjang kah salawatnya? Hendak nang menengah kah? Hendak nang pendek kah? Nang panjang apa dulu aja? Babinya ini misalnya mencari nang panjang, ya Allah budak sudah nang hendak ya. Salawatnya barangkali jauh apakah? Lalu membaca memilih salawat kamilah. Dan ujar Rasulullah, barang siapa bersalawat sekali kepadaku, Allah balas dengan 10 kali rahmatnya. Siapa yang bersalawat lawan aku dan Nabi 10 kali, Allah balas 100 kali rahmatnya. Siapa yang bersalawat aku 100 kali, Allah balas dengan 1000 rahmatnya.
Barang siapa bersalat kepadaku 1000 kali, niscaya aku harapkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Lu rajin dan baca salawat sehari 1000, tapi dia memilih berpanjang 1000 ayat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqa bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-ragha'ib wa husnul khawatim wa sirrama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adami kulli ma'lumin. 1000 sekali duduk beliuran teman-teman. Kenapa jadi beliuran? Lapah benar, panjang benar, meja. Meminta boleh menawarnya, menengah aja. Kenapa menengah kasab yang naik? Di antaranya salawat ummi misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim misalnya, atau wa barik wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi. Ada sawat yang kita mulai memasak apalagi abah jadi kita mina anu sudah lapar parut menyang iwak ada sawat memarasi sayur ada sawat minanya begitu nak handap aja sudah aja yang pendek aja salawatnya pilih akan pendek kadir lagi yang pendek pada rasanya yang guru abah guru aku tuh akan sini memilih akan dari ijazah abah guru juga baca ini sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Karena pakai sayyidina ini salawat Jibril gurulah ini salawat awal. Karena pakai sayyidina sallallahu alaihi Muhammad. Itu nah stiker banyak di wadah guru dia hijau-hijau tuh sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu nyaman dia. Apalagi nang tasbih nang angkanya nyaman tek yang bilangnya talapas oh sekian 300 700 lagi sisanya. Menang misalnya tasbih nangan itu bagus dia kan sunat itu kan. Cuma kalau pinangan kali itu berapa sudah anak mengamalkan 1000 Pak Bre. Anak mengamalkan 1000. Ada juga kalau dihitungan lagi. Hebat itu tuh. Ada dihitungan lagi. Nah Quran apa tarfatain artinya sekejap di mata berapa kali lagi sudah hembusan. Nakas sudah ada hitung lagi. Sebanyak-banyaknya ini sudah mudawamah sudah istiqamah sudah. Ya Allah bagus juga. Cuma nang pemula tadi 1000 dulu lah. Atau 300 kalau amalkan naik meningkat pulang 700 meningkat pulang 1000 amalakannya 1000 sehari nah 1000 ya kalau abahnya amalkan juga 1000 lalu tengah malam amalkan juga kalau jangan takatik tasbih takatik mamanya ya kalau bingung sudah takatik mamanya kelapasan tasbih tadi nah apakah dikatik pulangnya kalau iya sudah nah kapunan pulang lagi kasihan. Nah, ujian guru harta nih, bujur. Dan di dalam Maulid Al-Habsyi Sintul Durar Al-Habib Ali mengatakan, waqad akhraja Abdul Razzaq bisanadi an Jabir Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal. Qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal shay'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir Inna Allah khalaqa qabla al-asya nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Sayyidina Jabir ini para kawan Nabi, sahabat Nabi bertakun, "Ya Rasulullah, orang bahari itu bersumpah-sumpah demi abahku, demi mamaku. Hai Rasulullah, sampaikan panglawan ulun, habarakan panglawan ulun apa juga awal mula-mula Allah ciptakan sebelum sesuatu ini ada apa juga Allah ciptakan." Maka Rasulullah menjawab qala. Ujar Nabi menjawab ya Jabir inna allaha pakai inna harfu taukid di dalam ilmu nahwu. Inna allaha sesungguhnya Allah khalaqa qabla asya menciptakan sebelum sesuatu ini ada. Apa aja sesuatu? Langit, bumi, rumput, bebatuan, manusia, semuanya yang lain daripada Allah itu sesuatu. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, lebih dahulu Allah ciptakan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita ingatkan asal diri kita. Ingatkan asal diri kita. Membahas pulang kawan diri nih. Asal diri itu aja. Ulun tahu kenapa? Duduk dulu. Mah duduk di berdiri. Asal diri aja. Nah, duduk dulu berduduk dulu aja berdiri. Nah, ingat katakan
Artinya meskipun itu Nabi Allah Adam tercipta daripada tanah, ya kalau dalam penciptaannya, tapi tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada nurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila orang tuh ingin senantiasa musyahadah lawan yang itu, senantiasa musyahadah lawan yang itu, niscaya hatinya nang ujar Allah Ta'ala qalbun salim, hati yang senantiasa sejahtera, hati yang senantiasa selamat, hati yang senantiasa digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat menyimpan ngarannya Nabi Muhammad di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Senang terus, berduitkah, kandakah, senang terus. Apalagi kita kalau sudah banyak boleh duit, ya Allah, semiliar gitu bisa duit. Kalau di rumah ada bapaknya, ya Allah, enggak. Ada aja di Banjar situ, di Alami itu, di Alami sekampungan kayak titik-titik, seiko menyetiknya, tapi sama liarnya itu kalau kegaduhan, orang sambilnya ini sama liar, sama liarnya dulu, sama liarnya ada kegaduhan, kali nangkap, orang sambilnya itu sama liar, kegaduhan itu seiko menyetik, kalau dia itu titik-titik seiko sebuah rumah seiko gitu. Tapi sama liar, sama liar ada kegaduhan. Kurang sambil liarnya sama liar, ngali panumas Banjar di pengarasan. Ujar orang bensinnya bensin dijual. Kamu ya pian, dijual apa pian bensinnya sih. Tukang tambahan apa vulkanisir. Karena benar. Ini Uki jangan. Ayo, RCT Uki ya sini. Bilang siapanya orang Banjar itu nggak bisa bilang oh, dasar sumbungnya. Akhirnya oh, sumbungnya. Ada tamat dua soalnya belajarnya oh pada melatih sudah. Yang mati jadi ulun seorang yo Banjar orang kawai. Ulun kali ini sampai hari ini akan bini aja di rumah. Ini dia lawasnya sudah berdiri sama mereka karena juga bisa bahasa Inggris ya kakak itu maksudnya keadaan sudah udah kiodat sudah ada pemubah-ubah pandai yang penting kita happy ya Allah biar makalahi siang ke subuh mandi wajib pulang itu makanya tadi itu umpatnya makalahi umpat itu makalahi dan dapat pahala yang dulu tadi syarat menyembah dengan menyembelih saya 100 ekor kambing. Mun hari-hari itu biar ya Allah habis di air ini soalnya tadi ada bak kambing lagi diborong oleh kan mandi wajib tadi. Merasa sangat-sangat. Nah, ya Allah jadi kesimpulannya pada peringatan Maulid kali ini mari kita bersama-sama bergembira dengan kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa bergembira? Yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat yang kita baca itu mampu menghantarkan hati kita, menghantarkan diri kita untuk taqarrub kepada Allah, taqarrub kepada Rasulullah. Dan ujar Sayyidul Maulid, salatan yattasil biha ruhul musalli alaihi. Salawat yang kita baca itu akan menghubungkan roh kita dengan roh yang kita salawati. Siapa roh yang kita salawati? Yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan keberkahan yang banyak lawan kita, Allah berikan rahmat yang banyak lawan kita berataan, dan semoga Allah ridai keadaan kita, kehadiran kita. Allah berikan rahmat yang banyak kepada kita, keluarga kita berataan. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, orang tua kita, guru-guru kita, jiran tetangga dan seluruh kaum muslimin dan muslimah, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada perintah Allah Rasulnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keridhaan Allah, rahmat Allah. Dengan cara apa? Dengan kita senantiasa berhadir ke majelis-majelis ilmu, kita gunakan umur kita dengan rasa syukur kepada Allah untuk senantiasa senang mendengarkan riwayat
junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah, bersama para sahabatnya, aulia, syuhada dan para salihin di dalam surga kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Jika dalam penyampaian ini ada kesalahan, kekhilafan, kejanggalan, sekali lagi ulun mohon maaf. Ditahan dalam niat berataan, dan semoga kita senantiasa diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radiina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa mu'minan rahmah. Allahumma nur samawati wal ardi masal nurul masajid fi islah wa misbah. Allahumma ya wali wa ya hamid ya mu'id ya rahim ya wadud fa'al ya yurid Allah bihalalika al-haram wa ta'atik wa biqadika al-ma'asyatik wa biqadika amman siwa. Allahumma ya wali wa ya hamid ya wali ya mu'id ya rahim ya wadud fa'al ya yurid Allah bihalalika al-haram وطاعتك وبفضلك عمن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا معيد يا رحيم يا ودود فعال لما يريد أوتى بأخلاقك الحرام وطاعتك وبفضلك عمن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا جامع الناس يا غيبك الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يا قوم ومن في الدنيا والاخرى وارزقنا كمالا على الظاهر والباطن يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا زيارة نحو المدينة. اللهم يسر لنا زيارة نحو المدينة. اللهم يسر لنا زيارة أهل المدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أولياء الله. صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أهل التوفيق وتبلغنا قرار بيت العتيق وصلة قبر الأبي بن الصديق وعلى آله وصحبه الله عليه وسلم. اللهم رب الحج والحرام ورب المشاة الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ سيدنا محمد منا السلام. اللهم يسر لنا حج البيت الحرام وزيارة نبيك سيدنا محمد خير الأنام. ربي يسر ولا تعسر ربي لم بخير وبه صفاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعظم فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ربي وعلى آله عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدنا سر الفاتحة.